Halo teman-teman, apa kabar? Cyber ini. Nah, ini ada jadwal sementara mengenai IPO-nya Cyber ya. Akan memulai masa penawaran umum itu di tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus 2023 dan akan listing di tanggal 8 Agustus 2023 ya teman-teman. Kita lihat selanjutnya itu ada underwriter ya, atau penjamin emisi efek, itu ada PT Mirai Aset Sekuritas ya. Untuk track recordnya ini bisa dibilang bagus, tidak juga ya, dibilang jelek juga enggak ya, karena banyak saham yang dikawal YP ini ada yang ARA dan ada yang ARB ya. Seperti IPO terakhir itu NSSS ya, Nusantara Sawit, itu close di zona hijau. Juga ada Hill berhasil naik sampai saat ini ya. Jadi secara track record YP ini bisa dibilang biasa, dia biasa-biasa saja ya. Tidak ada yang dikawal sampai ARB berjilid, teman-teman. Kemudian ini adalah profil ya, bahwa perusahaan ini didirikan pada tanggal 12 April 2010 ya. Kemudian kita bahas langsung. Di sini ada kegiatan usaha. Perseroan menawarkan jasa keamanan cyber dalam 3 tahap ya, yaitu penilaian, implementasi, analisis, untuk memastikan perlindungan atas infrastruktur teknologi informasi atau TI ya. Kemudian ini adalah struktur IPO-nya ya. Jadi pada IPO kali ini sebanyak 1 miliar lebih ya. 1.8.734.800 saham ya, atau mewakili sebanyak-banyaknya 15% dari modal yang ditempatkan dan di store penuh dengan nilai nominal Rp25 dengan harga penawaran ada di 100 sampai dengan 110 per saham ya. Dengan nilai emisi yang akan diraup pada IPO kali ini sebanyak 110.960.828 rupiah. Kemudian ini ada waran ya teman-teman. Jadi setiap pembelian 2 saham baru akan mendapatkan 1 waran secara gratis ya. Jadi beli 2 gratis 1 ya teman-teman. Dengan harga exercise ada di Rp400. Nah, seperti yang saya bahas di video sebelumnya ya, biasanya jika perusahaan itu sudah menentukan harga exercise, biasanya sahamnya akan dikerek naik menuju harga exercise atau mendekati harga exercise waran. Tapi ya di market kita tidak ada yang tahu ya, karena kita tidak bisa menebak pasar akan seperti apa, karena tergantung dari kondisi pasar saat itu. Nah, ini adalah struktur permodalan ya teman-teman. Jadi ini para pemegang sahamnya ada banyak sekali, dan ini mirip seperti IPO-nya Axel ya, kemarin saya bahas kalau tidak salah. Itu juga banyak teman-teman para pemegang sahamnya, dan ini biasanya akan dimanfaatkan untuk exit. Tapi apakah di IPO-nya Cyber ini ada exit? Mudah-mudahan tidak ada ya. Harusnya dengan jumlah pemegang saham sebanyak ini harus ada lock up teman-teman. Nah, kemudian di sini ada rencana penggunaan dana ya. Setelah dikurangi biaya emisi, dana IPO akan digunakan untuk sekitar 80% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim cyber di Indonesia ya. Indonesia, Singapura, dan Australia ya. Dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah di mana manajemen perseroan. Kemudian sekitar 13% digunakan untuk belanja modal untuk mendukung perluasan tim cyber security di Indonesia, Singapura, dan Australia. Nah, untuk penggunaan dan dananya ini bisa dibilang standar ya, standar untuk saham IPO ya, karena memang
biasanya perusahaan IPO itu ya emang tujuannya untuk seperti ini. Jadi standar ya teman-teman. Kalau yang bagus itu biasanya digunakan juga lagi untuk ekspansi. Nah itu biasanya bagus teman-teman. Kemudian di sini kita lihat ada laporan keuangan ya. Dari segi aset itu terpantau naik ya teman-teman, dari 2020 ke 2023, yaitu naik kemudian turun lagi ya di tahun 2023 nya. Kemudian jumlah utang atau liabilitas terpantau di sini dari tahun 2020 itu turun ya teman-teman. Kemudian jumlah ekuitas itu dari tahun 2020 ke tahun 2022 itu rugi teman-teman. Ya, ini yang di dalam kurung ini maksudnya adalah rugi teman-teman. Nah, baru mencetak profit itu di 31 Januari 2023 ya. Profitnya ada, ekuitasnya sudah tidak merugi lagi, itu ada di 35M. Nah, kemudian kita lihat di sini juga rugi usaha itu selalu merugi terus ya. Kemudian kita lanjut ke kinerjanya ya. Nah, dari sisi pendapatan itu terus meningkat ya, tetapi entah kenapa si cyber ini mencetak kerugian. Mungkin yang saya tahu dari sektor cyber ini adalah memang biaya kerjanya itu cukup besar teman-teman. Jadi mungkin ini yang menyebabkan perseroan itu dari tahun 2020 ke tahun 2023 ini masih merugi, karena memang sebagaimana kita tahu ya, perusahaan-perusahaan di sektor jasa keamanan cyber ini memiliki modal kerja yang besar teman-teman. Nah, kemudian ini adalah struktur kepemilikan saham ya. Jadi saham ini itu dimiliki oleh Bapak Patrick ya, Patrick Rudolph ya. Kemudian ada Stone Tree International Limited dari Uni Emirat Arab. Kemudian dari MB Investment. Kemudian ada INV Management ya. Nah, ini semuanya perusahaan asing teman-teman, nggak ada yang dari Indonesia. Nah, ini dia adalah Bapak Patricknya ya, Presiden Komisaris warga negara Swiss ya. Kemudian kita langsung lanjut, di sini ada kebijakan dividen ya. Nah, setelah penawaran umum mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10%. 10% teman-teman. Waduh, kecil sekali ya. Untuk dividennya 10%, mau ngapain? Cuman ya kalau menurut saya untuk dividennya kecil ya, karena dari tahun 2023 ini mereka masih merugi teman-teman. Mudah-mudahan lah ya di kedepannya perusahaan ini akan jadi perusahaan yang bagus. Oke, langsung saja kita ke bagian valuasi dari cyber ya. Ini berdasarkan laporan keuangan di tahun 2023 ya. Nah, potensi market cap yang akan tercapai ya. Jika listing di harga terendah di harga 100, maka market cap-nya ada di 645 miliar. Dan jika listing atau deal di harga 110, maka market cap-nya ada di 709 miliar. Kemudian ada price to sales ada di 3,4 kali jika listing di harga 100 dan 3,7 kali jika listing di harga 110. Kemudian kita lihat dari price to earning-nya itu minus ya teman-teman, karena memang dia masih mencatatkan kerugian dari tahun ke tahun teman-teman. Kemudian dari sektor valuasi PBV, price to book value, ada di 4,7 kali jika listing di harga 100 dan 4,8 kali jika listing di harga 110. Oke. Kita akan ke bagian akhir ya teman-teman, yaitu
kesimpulan. Oke teman-teman, setelah kita membahas prospektusnya, maka dapat kita simpulkan bahwa secara bisnis cyber ini sektor bisnisnya itu bagus teman-teman, bagus dan bisa berkembang di masa yang akan datang ya teman-teman. Ini kalau pandangan saya ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kita tahu bahwa perusahaan cyber itu sangat dibutuhkan di masa sekarang dan maupun di masa yang akan datang ya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat dari sisi laporan keuangan, nah ini yang membuat cyber untuk sekarang itu kurang menarik karena cyber ini masih mencatatkan kerugian teman-teman. Kemudian dari sisi fundamental dan rasio juga jelek ya teman-teman, bahkan bisa dibilang cenderung mahal teman-teman ya. Apalagi pernya itu minus teman-teman. Jadi untuk ukuran saham IPO, valuasi dari cyber ini mahal ya teman-teman, mahal dan tidak begitu bagus ya teman-teman. Nah kalau saya sendiri, saya mungkin akan ikut IPO ini ya, tetapi saya hanya akan memanfaatkan euforia IPO. Jadi arah 1-2 kali maka saya akan jual ya, dan saya tidak akan melirik lagi saham ini sampai benar-benar fundamentalnya bagus, kemudian keuangannya bagus, mungkin baru saya akan masuk di sini untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Karena saya melihat prospek dari usaha cyber security ini sangat menarik ya. Apalagi cyber ini dipegang oleh asing ya. Asing itu biasanya kalau dalam industri seperti ini mereka itu ahlinya teman-teman. Kita Indonesia menurut saya masih belum ada apa-apanya ya di sektor cyber. Oke teman-teman, mungkin segini dulu ya pembahasan kita untuk saham IPO cyber, dan sampai ketemu di video selanjutnya.